Saudaraku, beberapa waktu ini saya diingatkan oleh Tuhan. Saya mengalami, bukan saat ini ya, sudah cukup lama. Ketika saya belum mengenal suara kebenaran. Saya mengalami satu kekeringan di dalam yang namanya doa. Setiap kali pendeta atau pembicara siapapun yang berbicara tentang doa, itu anti buat saya. Karena itu adalah tema yang sangat menjemukan untuk saya. Saya merasa itu bukan bagian saya. Dan itu bukan my part. Untuk saya bisa menjadi seorang seperti dia berbicara, memiliki kemampuan berdoa yang begitu luar biasa. Kehidupan doa saya hancur berantakan, saudaraku. Bertahun-tahun, meskipun saya melayani, dulu saya belum jadi pendeta. Bertahun-tahun saya menjadi orang Kristen. Dari kecil saya Kristen. Dari kecil saya sudah melayani Tuhan. Tapi kehidupan doa saya berantakan. Berbagai konsep, berbagai teori, mentoring yang diberi orang-orang di atas saya tidak mengubah kehidupan doa saya. Dan doa itu menjadi sesuatu yang tidak bisa saya jangkau dengan tangan saya, dengan kehidupan spiritualitas saya. Saya payah dalam doa. Saya remuk di dalam doa. Saya tertidur ketika berdoa, saudaraku. Pikiran saya bisa mengelana kemanapun. Kesana kesini dan saya tidak fokus berdoa. Saya sulit konsentrasi. Pikiran saya menyebar seperti yang terbang kemana ke sini. Pikiran saya begitu, saudaraku. Saya tidak betah doa saya. Tidak pernah betah dan menikmati kamar doa saya. Kalau di dalam ilmu kesehatan mungkin trombosit doa saya sudah habis hari itu. Mungkin trombosit doa saya mungkin sudah remuk dan zero hari itu. Dan ketika saya berdoa, saya memikirkan ribuan hal yang perlu saya lakukan. Dan saya tidak benar-benar fokus. Padahal satu yang harus saya kejar di dalam hidup ini adalah fokus berdoa. Tetapi fokus berdoa itu tidak pernah saya konsentrasikan, saya pikirkan bagaimana saya mulai membangun menara doa saya. Maka saya paling tidak suka ketika ada pendeta berbicara tentang doa. Dan saya tahu itu kuasa gelap berbicara dan mengerumuni diri saya. Karena saya tahu hari ini sepanjang saya pelayanan tanpa doa tidak ada gunanya kau sehebat apapun. Kau mau punya talenta berapa banyak pun. Tuhan mau titipkan apapun dalam hidupmu. Tidak punya jam doa dengan Tuhan. Kau tidak punya menara doa dengan Tuhan. Semuanya sia-sia. Saya tahu iblis tidak suka kita berdoa. Halo? Iblis tidak suka kita berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita sedang berbicara dengan satu pribadi yang hidup. Allah kita. Dan dia tidak mau hubungan kita baik dengan dia. Iblis tidak mau hubungan kita baik dengan Allah kita. Maka setiap kali saya melihat orang begitu kuat berdoa, hebat berdoa, saya iri tapi saya tidak mampu. Paham saudaraku? Saya iri tapi saya tidak punya daya untuk sampai di titik itu. Seakan-akan mereka menghirup udara surga, dia menghembuskan Allah dengan mudah di dalam doa mereka. Sedangkan saya tidak sama sekali.
Kalau boleh saya gambarkan, mereka seperti Kopassus, doa syafaat. How about me, Lord? Aku pincang, aku gak bisa bertemu Tuhan. Semua konsep kupakai, tidak ketemu dengan Tuhan. Orang yang hebat di dalam doa, saya temui berkali-kali. Mereka lebih baik berdoa ketimbang tidur. Saya lebih baik tidur ketimbang doa. Coba bayangin Bapak Ibu. Itu yang menjadi tamparan-tamparan dalam diri saya, menyiksa batin saya. Kenapa saya tidur saat berdoa? Anda pernah mengalami? Halo Bapak Ibu. Saya dulu mengalami itu. Saya jenuh dengan kehidupan doa saya. Mereka seperti anggota raksasa doa, sedangkan saya pendoa payah, pendoa remuk saya. Anda mengerti sampai di sini? Halo? Bukan berarti sama sekali tidak berdoa, bukan. Tetapi kita semua berdoa, tapi kita payah di dalam doa kita. Kita semua berdoa tapi sedikit. Saya ulang sekali lagi. Kita semua berdoa tapi sedikit. Kita semua berdoa tapi kita beralaskan bantal. Kita semua berdoa tapi kita di dalam doa kita memeluk guling tercinta kita. Kita tidak sungguh-sungguh berdoa. Kita semua berdoa di gereja, di dalam liturgi gereja. Ketika semua pemimpin pujian, pendeta mengajak berdoa, kau berdoa, kita berdoa. Tapi kita tidak sungguh-sungguh punya impian, aku mau jadi panglima doa. Kekristenan tanpa pilar doa adalah kekristenan yang pasti meleset di hadapan Tuhan. Kalau hari ini anak saya tidak berbincang tentang kehidupannya dengan saya, dia pasti memiliki keinginan-keinginan yang tidak bisa saya arahkan sesuai tepat dengan maunya Allah. Betul Bapak Ibu? Itulah gunanya orang tua. Itulah gunanya mentoring. Itulah gunanya orang-orang yang ada di atas kita. Kalau hari ini kau dan saya berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Kita bersyahadat akan itu dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus diutus oleh Bapanya untuk menyelesaikan tugasnya dan dia disempurnakan hari ini. Dia menjadi pokok keselamatan untuk kau dan saya. Ibrani 5 ayat 7-9 jelas itu. Maka hari ini kau dan saya harus hidup seperti Yesus hidup. Kalau kau dan saya lihat saudaraku, kehidupan Yesus tidak jauh dari yang namanya doa. Nanti akan saya bahas. Tapi saya mau lanjutkan dulu Bapak Ibu. Saya mencari beberapa survei membuktikan bahwa orang yang tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan agama, itu berdoa loh setiap hari. 1 dari 5 orang, 1 itu yang tidak peduli agama, tidak peduli Tuhan, dia tetap berdoa tiap hari. Loh untuk apa pastor dia berdoa? Orang itu dari 1 dari 5 orang itu yang tidak peduli Tuhan, dia tetap berdoa untuk berjaga-jaga dalam hidupnya. Itu survei yang membuktikan. Mereka berdoa supaya mereka tenang. Supaya mereka fokus bisa memecahkan masalah. Kau dan saya dan mereka orang-orang yang tidak peduli dengan agama dan Tuhan seringkali berdoa ketika ada diagnosis benjolan di lehermu dan dinyatakan kanker. Kita berdoa, orang-orang di luar sana berdoa ketika uang mereka habis sebelum akhir bulan. Mereka mengerang kepada Tuhan. Kita semua berdoa, mereka semua berdoa ketika bayi di dalam kandungan yang 7 bulan itu tidak menendang lagi. Kita semua berdoa.
Mereka juga berdoa yang tidak peduli agama dan Tuhan. Tetapi berdoa mereka dan kita seringkali sedikit. Renungkan ini saudaraku. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudariku di dalam Kristus. Bukankah kita ingin berdoa lebih lagi untuk Tuhan, betul? Amin. Itu kerinduan kita. Saya tahu, saya mengalami itu. Beberapa tahun lalu saya mengalami itu. Lord, I want more. Lebih lagi bersama dengan Kau. Maka lagu tadi itu, tangan kuat, itu lagu yang membawa saya pertama. Oh bukan, pertama itu lagunya GSKI yang apa? Sebentar. Kami memujimu, tahu lagu itu? Tuhan, kami menyembahmu, Tuhan. Kan keagungan namamu, sembah sujud, haleluya. Katakan besar, ada liriknya. Besar kuasamu Tuhan, besar anugerahmu Tuhan. Segala berkat kebaikan, refnya, bersama para malaikat. Para malaikat kami memujimu, di hadapanmu Bapa kami datang menyembah. Kuduslah Bapak Ibu, saya itu paling payah nyanyi. Mohon dimaklumi, tapi saya berjuang. Saya tiap hari minta sama Tuhan, itu bisa nyanyi, aku kok gak bisa ya Tuhan. Lu nyanyi itu bisa, tapi cari nada awal tuh susah. Kelainan saya di situ Bapak Ibu. Saya lebih baik suruh khotbah daripada suruh nyanyi. Kalau di kamar doa kan gak ada yang dengerin. Saya teriak-teriak falas, kan gak ada yang peduli. Kalau di gereja tuh pikiran saya bisa, aku nyanyi piye nanti. Tahu lagu itu Bapak Ibu, saya berpengalaman dengan lagu itu menghajar hari doa saya. Sampai-sampai iblis gak diam loh. Waktu itu saya di Bali saudaraku, saya masih ingat tuh. Di kamar hotel saya nyanyi lagu itu terus tidak ada hentinya. Itu anak saya ada saksi, ada istri saya. Itu kloset bisa dibanting-banting sama setan. Buang. Itu shower itu berat loh. Cus. Itu gak berhenti loh. Saya nyanyi lagu itu. Saya masih ingat. Betul ya, tiap hari itu ya. Anak-anak istri takut, kamu pergi dulu ke makan sarapan pagi. Saya duduk di kloset. Saya nyanyi lagu itu. Ayo, kamu lawan sama aku, kau lawan sama Tuhan. Itu awal-awal. Lagu ini yang membawa pertarungan doa saya, lagu ini. Kemudian dilanjutkan tadi, tanganku angkat padamu. Itu lagu, wah. Bapak Ibu, saya mau share begini kenapa? Karena kau harus bisa lihat, Stephen Lim ini dulu doanya payah. Tapi hari ini saya berdiri di sini, saya mau ajak kalian jadi panglima doa. Kau ingin berdoa, yes, kau punya kerinduan lebih banyak doa. Kau punya kerinduan lebih baik berdoa. Kau punya kerinduan lebih dalam di dalam berdoa. Kau punya kerinduan lebih strong di dalam doamu. Tapi fakta hidup, pastor, kenyataan hidup ada anak-anak yang harus aku kasih makan. Ada tagihan listrik yang harus terus aku bayar. Ada cicilan yang harus aku bereskan, pastor.
Saya mau katakan, kesibukan hidup, fakta hidup itu menerkam semua cita-cita, keinginan kita untuk doa lebih lagi buat Tuhan. Kita ingin berdoa, tapi kapan? Kita ingin berdoa tetapi dalam hatimu bertanya, kenapa dan mengapa aku harus berdoa? Coba Bapak Ibu, saudara-saudara akui ya. Berdoa itu aneh, janggal. Kita berbicara kepada ruangan kosong. Betul. Kita berbicara kepada no one. Tidak terlihat. Kita memanjatkan kata-kata dan seakan berhenti di tingkap-tingkap langit. Ingatlah saudaraku, kalau hari ini kau mengalami sakit apapun, kau kontak dokter-dokter terlalu sibuk untuk menerima panggilanmu. Tetapi melalui doamu, Tuhan tidak terlalu sibuk. Tuhan mendengar doamu. Amin. Di dalam hidup, ketika engkau putus asa, ketika tidak ada satu sobat pun yang bisa kau kontak, bahkan mereka mereject teleponmu, tapi ada satu pribadi, Tuhan itu melalui doamu, Dia ada dan Dia selalu ada mendengar setiap doamu. Tapi kita pernah berkata begini, no pastor, aku punya sejarah doa yang tidak baik. Berbagai harapan tidak terpenuhi. Berbagai permintaan tidak terjawab. Aku nyaris tidak bisa menekuk lutut lagi. Karena Tuhan itu ahli membuat diriku paling ahli menghancurkan hatiku. Berapa kali kita berkata begitu di dalam perenungan kita kepada Tuhan. Tuhan itu ahlinya meremukkan hatiku. Cukup satu kali Tuhan, kau buat cintaku bertepuk sebelah tangan. Cukup satu kali Tuhan, kau tidak dengarkan doaku, kau panggil orang tuaku. Cukup satu kali Tuhan, kau tidak buat mudah pelayananku. Kau buat semuanya rumit. Kau bisa berkata itu, saudaraku. Itulah sebabnya saya berkata hari ini di mimbar yang kudus ini. Kita sedang memasuki dalam teka-teki doa yang aneh. Jujur, kau harus berkata itu. Dan kau bukan orang satu-satunya yang bergumul tentang ini. Kita sedang masuk di dalam pengalaman doa yang aneh. Kau dengar tidak Tuhan? Kau tahu tidak Tuhan? Aku tidak pakai untuk apapun, aku pakai untuk kemuliaan-Mu. Kenapa kau persulit sekali? Saya bertanya begitu kepada Tuhan. Bahkan tidak kurang lutut ini bertelut di hadapan-Mu. Meratap nangis. Kenapa kau tidak dengar? Seakan-akan kau diam, Allahku. Tapi itu indahnya doa. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya diingatkan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia berkata begini dengan Tuhan Yesus, Tuhan, ajarkan kami bagaimana mestinya kami berdoa. Itu kata murid-murid loh. Di momen itu saudaraku, tidak ada satu orang pun yang menyepelekan bagaimana Tuhan mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Mereka berharap penuh, para pengikut Yesus yang pertama membutuhkan panduan doa. Bahkan itu satu-satunya panduan yang pernah mereka minta, yaitu dalam hal berdoa. Mereka tidak minta bagaimana buat mujizat. Bagaimana memultiplikasi roti ikan itu. Tidak. Tetapi dia meminta murid-murid Yesus, bagaimana aku berdoa dengan benar. Mereka tidak minta bagaimana menenangkan badai. Mereka hanya minta, Tuhan, ajarkan kami bagaimana mestinya berdoa. Indah ya saudaraku ya. Kita ini hari ini, Kristen hari ini tidak minta bagaimana Tuhan
Aku mau berdoa berhubungan dengan diri. Tapi Kristen hari ini yang dikejar, Tuhan bagaimana aku lolos dari masalah. Tuhan bagaimana aku mendapatkan mujizat-Mu. Bagaimana aku ini dan itu. Tetapi lupa seharusnya yang kita minta seperti murid-murid Yesus. Tuhan ajarkan aku bagaimana mestinya berdoa. Saya mulai berkelana, mungkin gak ya? Mereka minta diajarkan berdoa karena Tuhan berjanji dalam Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka itu akan diberikan kepadamu. Atau mungkin dia, kalau bahasa Jawanya kepincut dengan kata-kata Tuhan itu. Mintalah maka akan diberikan padamu. Atau dalam Matius 21 ayat 22, Tuhan Yesus berkata, jika kau percaya, kau akan mendapat apa saja yang kau minta dalam doa. Itu dalam terjemahan NIV. Tahukah saudaraku? Matius 7, mintalah maka itu akan diberikan kepadamu. Jika kau percaya kau akan mendapat apa saja yang kau minta dalam doa. Itu benar dijawab. Tapi ada syaratnya. Tuhan itu maunya begini loh saudaraku. Yohanes 15 ayat 7 coba tampilin. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Saya ada terjemahannya dari yang lain, saudara. Coba tampilin, masih lama? Yohanes 15 ayat yang ke-7. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang dikatakan firman Tuhan tidak akan bertentangan. Tetapi kita harus punya satu konsep yang jelas, bagaimana kita bisa mengerti maksud Tuhan di dalam setiap ayat yang ada secara benar. Yohanes 15 ayat 7 berkata begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa? Yuk ulang bareng-bareng, semangat dong. Kita mau doa loh nih tentang doa, amin. Yuk kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa? Mintalah apa saja yang kamu dan kamu akan, itu janji Tuhan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, jika kau tinggal dalam aku dan mengikuti ajaranku, kau bisa meminta apa saja yang kau inginkan dan itu akan diberikan kepadamu. Jangan jalan dulu, saya mau jelaskan ini. Ini sudah ada kata kunci yang jelas. Tinggal di dalam aku, di dalam firmanku, tinggal di dalam kamu. Berarti kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam kita. Artinya orang akan dijawab semua doanya, kau akan menerima apa yang kamu kehendaki. Kalau orang itu sudah ada di dalam dan firman-Nya di dalam dirinya. Kalau orang sudah tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam dirinya, pasti orang itu sudah selesai dengan dirinya. Katakan amin. Selesai dengan dirinya artinya tidak ada keinginan diri tentang dirinya, untuknya yang keluar dari permintaan doanya. Amin. Semua yang diminta oleh pribadi yang sudah tinggal, semua yang sudah, ayat tampilin. Semua pribadi yang sudah tinggal di dalam Tuhan, seperti pribadi Yesus untuk kesenangan Bapaknya, dia tidak ada lagi kepentingan diri yang dia doakan untuk dirinya. Kenapa? Hidupnya habis untuk Bapaknya. Kau dan saya harus habis untuk Bapa hidup ini. Kalau kau dan saya tidak disita habis, kita tidak diperalat Bapa secara total 100%. Kita belum tinggal di dalam Dia. Aku di sini ini Yesus. Tinggal di dalam imanmu kepada Yesus.
firman Yesus ini, firman Allah yang keluar dari mulut Allah ini, tinggal di dalam kita. Artinya apa? Seperti yang selalu saya katakan, keberimanan kita kepada pribadi Yesus. Artinya apa? Aku mau mengiring kau Allahku. Aku mau mengiring kau Tuhan Yesus. Seperti kau berjalan di Via Dolorosa sampai ke Golgota. Dimulai dari Getsemani. Kau berdoa, kau berpeluh. Izinkan aku bersama dengan dirimu di Getsemani. Kau nangis kalau kau merasakan sakitnya Tuhan. Remuk saudaraku. Seperti Yesus itu bukan slogan. Seperti Yesus harus kau hidupi hari-hari ini. Maka Tuhan tidak berbohong. Kau selalu berkata, mana katanya? Tuhan selalu menjawab doaku. Aku tidak menerima yang kudoakan. Karena doamu isinya tentang dirimu. Tentang maumu. Kau berkata aku mau sembuh dari kanker ini. Kalau Tuhan berkata tidak, mau apa kau? Saya tanya. Kalau istri saya autoimun, saya berkata, jangan minta kesembuhan. Tapi minta kekuatan. Karena kalau kau minta kesembuhan, kau sedang mengganggu rencana Tuhan dalam hidupmu, hidupku, hidup banyak jemaat di bawah kita. Kita harus jadi contoh hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus beri janji-janji spektakuler dalam hal doa. Tapi di dalam janji spektakuler itu dia beri kata-kata kunci di situ. Dan kata kunci itu kalau kau tidak pahami, rusak hidupmu. Maka bagaimana pastor supaya aku bisa memahami firman-Nya harus tinggal di dalammu. Kalau kau mau firman itu tinggal di dalammu, jangan jahat sama orang. Matikan dagingmu. Matikan setiap saat. Bagaimana caranya pastor? Duduk diam dekat kaki Tuhanmu. Maka pada pagi hari ini, saya akan lanjut nanti ibadah 2 ya. Saya mau ajak kepada kita semua. Melihat pribadi Yesus. Yesus itu selalu berdoa. Mungkin kalau teman-teman di Rehoboth Semarang kita melihat murid-murid Yesus ya. Mungkin waktu itu dia mencari gurunya. Petrus, kamu lihat guru gak? Oh gak lihat. Yohanes, kamu lihat guru gak? Gak lihat. Mungkin ada yang ngomong begini. Ada yang lihat Yesus gak? Pasti sama lah. Lagi doa. Ngerti gak saudaraku? Kita kalau ngobrol tuh begitu. Kalau mode zaman sekarang ya mungkin ya. Ngapain, mana ya guru? Lihat guru gak? Guru doa deh paling. Loh kok bisa ngomong begitu pastor? Markus 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bahkan Yesus menghilang semalaman untuk berdoa. Saya teringat dengan sebuah cerita. Waktu itu Yesus baru mengalami salah satu hari paling berat dalam pelayanannya. Hari itu dimulai dengan berita kematian kerabatnya, Yohanes Pembaptis. Yesus mencoba ke tempat yang tenang bersama dengan murid-muridnya. Tetapi ribuan orang tetap berbondong-bondong mengikuti Yesus, saudaraku. Meskipun dia didera dengan kesedihan, seharian itu Yesus mengajar dan menyembuhkan orang-orang. Ketika didapati ribuan orang itu tidak punya makanan untuk dimakan. Hari itu terjadi mujizat, 5 roti, 2 ikan. Jadi berbakul-bakul memberi makan ribuan orang itu. Dalam beberapa jam setelah itu, ia bergumul melawan kesedihan, tekanan, tuntutan, dan kebutuhan. Seharusnya ia pantas untuk istirahat nyenyak malam itu, betul saudaraku? Karena dia terlalu lelah. Kalau kita sedang banyak hal di dalam pikiran kita, malam itu kita bisa tidur dengan letihnya minta ampun.
Tetapi ketika akhirnya petang hari tiba, ia menyuruh banyak orang itu agar pulang, naik supaya para murid naik ke perahu. Dan Yesus naik ke bukit seorang diri untuk apa? Berdoa. Itu pilihan yang tepat. Dia memilih berdoa ketimbang dia tidur. Nah, ini kunci dulu satu. Memilih berdoa ketimbang, yuk jalanin yuk, mau enggak? Amin. Itu kunci pertama. Ulang lagi. Memilih ketimbang, siapa yang, kan aku udah lihat deh. Janjimu sama malaikat. Turunin sekali lagi. Memilih ketimbang, siapa yang mau angkat tangan? Ya, oke, kuncinya itu dulu satu. Itu cara gaya Yesus. Tahu gak saudaraku? Tiba-tiba ketika muridnya naik perahu di sungai Galilea, tiba-tiba terjadi ombak besar. Diterpa angin sakau. Dan mereka melawan ombak ganas itu. Jam 3 Yesus turun dari gunung itu, dari bukit itu. Dia muncul menghampiri murid-muridnya di tengah badai gelombang itu. Yesus naik ke bukit itu dengan keadaan yang lelah. Dia turun dengan keadaan yang kembali segar setelah dia berdoa. Coba Bapak Ibu, saudara-saudari, saya mau ajak kita berpengalaman di sini. Ketika ia di tepi danau, sebelumnya, ketika itu dia jalan di atas air dan menghardik. Ombak itu tenang. Kemudian di tepi pantai itu, saudaraku, ia tidak pernah menghentikan langkahnya untuk melakukan banyak hal. Saya mulai berpikir, Tuhan ajarkan aku berdoa seperti kau berdoa. Kau boleh ruwet seperti apapun, tapi ketika kau turun dari kamar doamu, ketika kau keluar dari mesbah doamu, kau bangkit seperti seorang pangeran doa yang dipulihkan. Ngerti gak sih saudaraku? Ngerti? Keadaan boleh menghujam kita dan kita loyo dengan hidup. Seringkali, Lord, cukup berat hidup ini. Tapi ketika kita masuk kamar doa, kita masuk ke gunung Tuhan, kita keluar jadi pangeran doa yang berkemenangan. Bagaimana dengan Anda? Para murid itu mengalami amukan gelombang kuat yang begitu menghujam hidupnya. Anda dan saya menghadapi, mungkin para pengusaha menghadapi amukan para klien, customer, gejolak ekonomi, naik turun tidak karu-karuan, lautan tekanan, lautan kesedihan yang bergejolak dalam hidup kita. Tapi kita mau berkata gak sama Tuhan seperti murid-muridnya, Tuhan ajari kami berdoa. Tuhan tidak memberi dia seminar doa. Tuhan tidak kasih ceramah tentang doa. Tuhan tidak beri doktrin tentang doa, tetapi dia memberi doa yang bisa dikutip, yang bisa diulang, mudah dibawa. Hari itu Tuhan ajarkan doa Bapa kami. Maka saya rangkum dengan satu kalimat begini, saudara. Ini akan saya lanjut ibadah 2 karena saya kira gak keburu. Berbagai macam doa di Alkitab itu saya coba telaah, saya pahami. Saya rangkum dengan satu doa, rangkaian doa yang singkat yang bisa saya bawa tiap hari. Dan itu mau saya ajarkan kepada kalian. Nanti ibadah 2 akan saya jelaskan kenapa saya buat rangkuman itu. Bapa, Engkau baik. Aku perlu pertolongan. Sembuhkan jiwaku.
Ini doa yang saya rangkum, saudaraku. Bapa, Kau baik. Kalau saya manggilnya enggak Bapa, Pa. Pa, Kau baik. Aku perlu pertolongan-Mu, Pa. Sembuhkan jiwaku. Dan ampunilah aku. Mereka perlu pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya tambah sini. Terima kasih. Biar enak ada terima kasihnya. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kenapa saya buat singkat begini? Ini mau saya pajatkan setiap saat, setiap waktu ketika saya sibuk, ketika saya di jalan, ketika saya sedang apapun saya lakukan. Saya mau terus, Pa. Saya mau panggil Pa. Pa, jangan jauh dariku, Pa. Ngerti ya saudaraku? Ngerti ya? Anda kalau ngalami hubungan sama Tuhan sampai di titik kau dekat. Bisa mengerti arti air matamu. Ketika kau berkata, Pa. Seperti kita kehilangan orang tua, kehilangan papa jasmani kita. Seringkali kalau keadaan sedang buruk, kita mau ngomong gak sama papa kita? Pa. Kenapa saya berkata sembuhkan jiwaku? Kita jaga dari dalam tapi dari luar tidak ada yang menjaga kita, betul? Betul, orang bisa saat kapan-kapan menyakiti kita, merusak kita, melukai kita, menyerang kita. Dan saya berkata ampuni aku kalau aku responku salah atau apapun. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, panjatkan doa ini berkala dalam harimu. Ketika kau memulai harimu, katakan Bapa kau baik, Pa kau baik. Ketika kau berjalan di dalam tempat kerjamu, kau berjalan dengan aktivitas kehidupanmu, kau berkata, aku perlu pertolonganmu, Pa. Ketika kita melihat orang-orang yang kita kasih, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal tetapi tidak di dalam Tuhan, kita mau berkata mereka perlu pertolonganmu, Pak. Dan selalu ingat, aku bersyukur dengan hidupku, ucapkan terima kasihmu. Dan aku tutup doaku Tuhan, dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar seturut kehidupan Yesus terjadi dalam hidupku, aku berjuang. Amin, saudaraku. Kita lanjut ibadah 2 nanti. Tidak cukup untuk menghabiskan perikop ini. Minggu depan saya akan jelaskan tentang Bapa. Itu indah. Di malam saya sudah buat dengan Tuhan. Indah, saudaraku. Siapa yang mau jam doanya lebih tinggi untuk Tuhan? Amin. Amin ya. Ibadah Suara Kebenaran, setiap hari Rabu, jam 6:30 malam, di Gereja Sentral di Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu, jam 10 pagi, di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah, setiap Jumat Minggu kedua, jam 5:30 sore, di gedung gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.